Materi 2. Berpikir komputasional. Fungsi, pengertian fungsi. Fungsi adalah aturan atau hubungan antara satu set input dengan satu set output. Jenis-jenis fungsi, fungsi linear, fungsi kuadratik, fungsi eksponensial, dan fungsi logaritmik. Komposisi fungsi menggabungkan dua atau lebih fungsi untuk membentuk fungsi baru. B. Himpunan dan sistem bilangan. Himpunan, kumpulan objek atau elemen yang memiliki sifat atau kriteria tertentu. Operasi pada himpunan, gabungan, irisan, perbedaan. Dan komplement, sistem bilangan, sistem penulisan angka dalam berbagai basis seperti desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. C. Algoritma. Pengertian algoritma, serangkaian langkah-langkah yang terdefinisi dengan jelas untuk menyelesaikan suatu masalah. Komponen algoritma, input, proses, dan output. Contoh algoritma, algoritma pengurutan data, algoritma pencarian, dan algoritma pengambilan keputusan, dan struktur data. Definisi struktur data, cara mengorganisir dan menyimpan data dalam komputer untuk memudahkan pengaksesan dan manipulasi jenis-jenis struktur data. Array, linked list, stack, tree, graph, dan hash table. Penggunaan struktur data meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam pemrosesan data. Demikianlah materi yang telah kita bahas tentang berpikir komputasional dengan pemahaman mengenai fungsi, himpunan, dan sistem bilangan, algoritma, serta struktur data. Diharapkan kita dapat mengembangkan kemampuan berpikir komputasional yang lebih baik. Materi 3, teknologi informasi dan komunikasi. Perangkat lunak aplikasi dan fitur aplikasi. Perangkat lunak aplikasi, program komputer yang dirancang untuk membantu pengguna dalam melakukan tugas tertentu seperti pengolah kata, spreadsheet, presentasi, dan desain grafis. Fitur aplikasi, fungsi tambahan yang disediakan oleh perangkat lunak aplikasi untuk memperluas kemampuan dan memudahkan pengguna dalam melakukan tugas, misalnya filter data, tata letak halaman, efek transisi, DLL.B, pembuatan laporan. Pembuatan laporan, proses menyusun dan menyajikan informasi dalam bentuk tertulis yang disusun secara sistematis seperti laporan keuangan, laporan penjualan, atau laporan proyek, komponen laporan, judul, pengantar, tujuan laporan, metodologi, temuan, analisis, kesimpulan, dan rekomendasi, tools dan software, penggunaan perangkat lunak aplikasi seperti pengolah kata atau spreadsheet untuk mengformat dan mengorganisir laporan. Merangkum narasi dari konten digital. Merangkum narasi, proses mengekstrak inti atau poin-poin utama dari sebuah teks atau konten digital yang panjang, strategi merangkum, membaca dan memahami secara menyeluruh, mengidentifikasi poin-poin kunci, dan menuliskan rangkuman yang jelas dan ringkas. Manfaat merangkum, memudahkan pemahaman dan menghemat waktu dalam memperoleh informasi dari teks atau konten yang luas. D. Laboratorium Maya. Laboratorium Maya merupakan lingkungan virtual yang digunakan untuk simulasi atau percobaan ilmiah dalam berbagai bidang, seperti ilmu komputer, ilmu biologi, dan rekayasa. Manfaat laboratorium Maya memungkinkan eksperimen yang sulit atau berbahaya dilakukan secara virtual, memfasilitasi pembelajaran interaktif dan eksplorasi konsep secara visual, serta memperluas aksesibilitas pembelajaran dimanapun. Demikianlah materi yang telah kita bahas tentang teknologi informasi dan komunikasi dengan pemahaman mengenai perangkat lunak aplikasi, pembuatan laporan, merangkum narasi, dan laboratorium Maya. Diharapkan kita dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan lebih efektif dan meningkatkan kemampuan komunikasi kita. Terima kasih atas perhatiannya.